warahmatullahi wabarakatuh. Bu Devi, gimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Pras. Alhamdulillah saya baik, Pak. Jenengan pripun? Ya, saya juga sehat sih, Bu. Alhamdulillah. Tadi kok jenengan kok Alhamdulillah. WA saya gitu. Mau ngobrol, Iya, mau Pak. mau mau ngobrol apa sih, Bu? Iya ini Pak Pras, saya butuh teman untuk bercerita, sekedar berbagi atau sharing begitu loh, Pak. Oh, baik. Kita ngobrol yang agak santai-santai aja ya, Bu. Tapi ya jangan Ya, lama-lama lah. Mungkin ya sekitar 10 atau 15 menit karena kita kan mungkin ada jam ya. Jadi ngomong-ngomong ini ya. Bu Devi apa yang mau Bu Devi bicarakan di siang hari ini? Jadi begini Pak Pras, ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Pras tentang pembelajaran saya di kelas bahasa Inggris begitu ya. Jadi di kelas ada beberapa kendala dalam proses pembelajaran khususnya ketika, berdiskusi kelompok dalam pembelajaran naratif teks. Mungkin kalau, di jenengan naratif teks juga agak familiar karena setiap jenjang itu ada materi naratif teks begitu. Iya. Saya kok merasa murid-murid saya kesulitan ya Pak ya dalam berdiskusi kelompok, dalam menganalisis, teks naratif begitu di kelas 11. Padahal teks naratif itu kan sudah pernah saya ajarkan dari kelas 10, kelas 11, nanti pun di kelas 12 ada yang namanya teks naratif. Oh, jadi begitu toh. Jadi saat mengalami kesulitan dalam mengerjakan materi naratif teks ya, pada murid di kelas 11 Iya, gitu, Bu Devi. nggih. Gitu gitu. Iya Pak, rasanya kok saya sulit banget untuk mengajarkan, naratif teks. Especially atau khususnya itu ketika, menganalisis teks tersebut. Anak-anak masih karena mungkin anak-anak sudah kecanduan sama ChatGPT dan yang lainnya ya, jadi mereka malas untuk, menganalisis teks, Oh, gitu. gitu Bu Devi. Ya karena mungkin waktu itu ngobrol kita pendek ya Bu, pas ketemuan LK Mhm, kemarin itu. Jadi ingin mhm. mendapatkan apa yang dari diskusi dari percakapan ini ngoten nggih. Iya, harapan saya semoga dengan diskusi bersama Pak Pras, saya nanti dapat mendapatkan solusi atau, poin-poin atau hal yang bisa saya lakukan untuk mengatasi masalah, saya dengan murid saya, ketika pembelajaran di kelas naratif tadi. Oke oke, berarti yang bisa dilakukan Bu Devi supaya murid-murid Bu Devi itu Mhm. bisa memahami materi-materi tentang naratif teks ngoten nggih. Iya, iya Pak Pras, jadi supaya murid-murid saya dapat mudah, paham tentang naratif, bagaimana cara menganalisis, kemudian saat mengajar kemarin ketika saya selesai memberikan, penjelasan tentang naratif teks, saya menanyakan kepada anak-anak, "Sudah paham belum? Sudah bisa menganalisis belum?" Ternyata, mereka bilangnya sih bisa ya, bisa, tapi ketika saya memberikan soal latihan di LKPD semacam itu nilainya masih kurang bagus. Padahal saya juga sudah memberi banyak contoh, kemudian memberikan, latihan sebelumnya, semacam pretest begitu ya, sebelum kita mulai pembelajaran naratif. Tapi mungkin berarti ya anak-anak, belum paham tentang naratif. Oh gitu gitu. Baik Bu Mhm. Devi. Menurut Bu Devi, anak-anak yang memahami naratif teks itu yang seperti apa sih Bu Devi? Kalau menurut jenengan itu? Menurut saya anak-anak yang memahami naratif teks itu yang tahu bagaimana proses mengerjakan, analisis tadi atau menganalisis naratif teks, kemudian mereka tahu purpose-nya apa, mereka tahu structure dan, tujuan-tujuan yang lainnya ada jadi mereka itu paham, gitu. Tapi, nyatanya mereka belum paham ketika mungkin di awal pembelajaran kita hanya memberikan LKPD, kemudian mengadakan diskusi. Setelah diskusi nanti, biasanya kan, saya memberikan evaluasi atau penguatan materi begitu ya. Nah setelah itu keesokan harinya jika ada, pelajaran ini
bahasa Inggris dengan materi yang sama ketika saya tanya, apa yang bisa disimpulkan dari kegiatan kita kemarin, ada yang masih ingat dengan kegiatan kita kemarin ngapain saja, ada yang tahu naratif teks itu apa, mereka, cenderung tidak mau menjawab, entah malu atau mungkin tidak paham, saya juga masih bingung, Pak. Oh, jadi begitu ya. Jadi anak tidak begitu paham tahapan-tahapan untuk Iya mengerjakan naratif teks ngoten nggih. Jadi mengubah iya, menjadi hal-hal yang seperti itu. Jadi hasilnya benar mhm, begitu yang ideal mungkin. iya iya betul, Pak, begitu. Baik, mungkin anak-anak itu kan juga ada di level di mana bisa memahami antara mungkin bisa ibaratnya di level kayak di level 10 ya Bu, gitu. 10, Terus iya biasanya anak-anak itu 10, belum 1 sampai paham sama 10. sekali mungkin bisa ditaruh di level 1. Terus 1. kemudian menurut Bu Devi nih, anak-anak di kelas Bu Devi ini kira-kira sudah berada di level berapa ya? Kalau saya amati mungkin beragam ya Pak, di kelas itu kan tidak sama antara si A, si B, si C, ya kan. Misalkan Kaila itu, dari SD memang sudah pintar, itu, pronunciation-nya juga bagus. Kemudian, dalam satu kelas ada juga pun yang pasif semuanya, nggak ada yang satu pun yang, berani ngomong, berani maju dan lain-lain, ada yang semacam itu. Jadi, menurut saya, level yang saya ambil mungkin level tengah-tengah. Jadi ada plus minusnya. Jadi di level 5. Menurut saya yang bisa mengubah naratif teks menjadi kalimat yang baik kalau di rata-rata menurut saya ya memang, di poin tengah-tengah atau di poin 5 tadi. Oke, menurut Bu Devi, murid-murid Bu Devi itu berada di level 5 ya. Jadi untuk Nggih. memahami tentang materi naratif teks itu apakah ada kemungkinan murid-murid itu bisa berada di level 10, Bu Devi? Bisa Pak, saya yakin bisa. Dengan hasil akhir menganalisis naratif teks yang benar berarti murid-murid nanti paham, mereka bisa berada di level 10. Saya yakin bisa. Tapi ya itu tadi masih bingung, saya masih kebingungan untuk menggunakan cara apa, mungkin makanya saya mengajak Pak Pras untuk bertemu, untuk komunikasikan ini, siapa tahu saya nanti dapat solusi, untuk bisa saya terapkan di pembelajaran saya. Oh, menurut Bu Devi, apa yang mungkin bisa Bu Devi lakukan untuk membantu murid-murid Bu Devi berada di level dalam memahami materi naratif teks? Mhm. Iya, sebenarnya itu yang baru saya pikirkan sih Pak ya. Jadi, apa yang bisa saya lakukan supaya murid-murid itu paham materi naratif, saya ada beberapa ide sih Pak Pras. Pripun, Bu? Jadi begini, saat saya mengajar kemarin hanya menggunakan metode ceramah mungkin ya, kalaupun menggunakan PowerPoint itu hanya sebatas gambar, 1 gambar atau 2 gambar karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk memberikan banyak gambar atau video. Jadi menulis contoh mengerjakan naratif, lalu murid-murid saya memberi soal untuk dikerjakan, eee, setelah saya renungkan usia murid-murid saya yang di kelas 11 itu kan, memang, apa ya, memahaminya itu susah. Memahaminya mungkin susah, Iya. karena ya itu tadi mungkin mereka terbiasa dengan mengerjakan menggunakan ChatGPT, terlalu bergantung. Nah, yang saya ingin merancang pembelajaran yaitu pembelajaran yang interaktif menggunakan media pembelajaran yang konkret, interaktif, dan menyenangkan. Dalam menjelaskannya mungkin bisa saya tayangkan video pembelajaran, seperti ada mungkin kartun atau dan yang lain yang sekarang kan banyak sekali, jenis-jenis video yang, sudah, beredar mungkin di PMM juga bisa kita aplikasikan. Kemudian lalu saya akan menggunakan benda konkret untuk menyusun kalimat naratif. Jadi tidak hanya guru menyuruh atau saya menyuruh saja, tapi mungkin bisa saya buatkan potongan-potongan kertas atau bisa menggunakan sticky note begitu yang mereka nanti akan, susun di papan tulis begitu. Nah setelah itu mungkin bisa menggunakan game tuh. Wah, ide bagus itu. Kira-kira kalau menggunakan game itu kira-kira permainan apa yang akan dimainkan? Mungkin Twin
Twin itu salah satu platform paling populer untuk membuat game teks naratif yang menyediakan antarmuka yang user friendly ya tentunya nanti mungkin HP-nya anak-anak tidak yang terlalu berat. Kemudian RenPy, Inform, kemudian ChoiceScript. Nah, ini yang mungkin sangat cocok sekali untuk pembelajaran kami di kelas yaitu naratif. Jadi platform eh, ChoiceScript itu platform berbasis web yang mudah digunakan untuk membuat game interaktif. Rencananya saya seperti itu, Pak Bras. Oke, apa ukuran keberhasilan dari rencana aksi dari Bu Devi itu? Kira-kira apa? Eh, Ukuran keberhasilan saya, semoga ya di rencana saya ini nanti murid-murid dapat mengerjakan soal naratif teks dengan benar, dapat menganalisis dan menyusun teks naratif dengan benar. Oh, baik, Bu. Menurut Bu Devi, apa ada kendala dari rencana aksi yang akan Bu Devi terapkan dalam pembelajaran? Kira-kira mungkin. Ya, mungkin kendala saya perlu waktu untuk mempersiapkan media-media yang saya butuhkan, Pak. Ya, jadi semuanya, Pak, tadi yang seperti yang saya bilang ada plus minusnya. Jika kita menerapkan berdiferensiasi secara full, itu juga kita memang butuh waktu lebih ekstra untuk membuat media-media, untuk menyiapkan pembelajaran yang memang benar-benar berpihak pada anak, begitu. Menurut Bu Devi, perlu waktu Mm-mm. berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan dan solusinya apa untuk kendala itu? Hmm, karena pelajaran bahasa Inggris itu masih 2 minggu lagi ya Pak, karena ini kan setelah ASTS atau asesmen sumatif tengah semester itu kita baru bisa menerapkan, baru bisa mempraktekkan. Jadi saya bisa siapkan media-medianya mulai dari sekarang. Jadi sambil mungkin mengawasi mereka, mengawasi tes, itu saya sudah mulai menyusun langkah-langkah pembelajarannya, kemudian menyiapkan media dan gamenya nanti yang akan saya gunakan untuk ngajar gitu. Mungkin adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Devi untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Ya, saya akan berdiskusi dengan Bu Jui. Kebetulan Bu Juwita itu rekan sejawat saya yang kebetulan satu rumpun yaitu bahasa Inggris di kelas 11. Jadi untuk rencana aksi saya dalam pembelajaran supaya kami bisa saling melengkapi satu sama lain, Bu Jui juga bisa menerapkan di kelasnya juga. Jadi kami nanti saling berkolaborasi satu sama yang lain. Itu, Pak. Oh, baik. Kira-kira kapan nih Bu Devi mau menerapkan di kelas itu? Ya, insya Allah setelah ASTS, Pak. Baik-baik Bu Devi. Kita review sebentar ya hasil dari diskusi kita Nggih. kali ini. Apa yang mungkin Bu Devi Iya, dapatkan nih dari sesi perbincangan diskusi kita kali ini? iya. Tadi kan awalnya saya bingung ya Pak ya tentang masalah murid saya yang tidak paham tentang naratif teks, kemudian bagaimana cara menganalisis teks, tapi di akhir ini saya jadi tahu apa yang perlu saya lakukan dan saya siapkan untuk pembelajaran naratif teks di kelas, kemudian anak-anak nanti bisa memahaminya hingga bisa atau dapat menyusun teks naratif dengan baik. Saya juga akan berkolaborasi dengan Bu Jui atau teman paralel saya, teman satu letting saya agar saya bisa lebih bersemangat, Pak. Keren sekali Bu Devi. Kalau begitu Iya, kita ketemu lagi mungkin beberapa minggu lagi ya Bu Devi. ya, Saya pengen ya, denger cerita-cerita yang menarik dan seru lagi. Kita bisa belajar bareng tentang teks naratif di kelas dan jangan lupa untuk hubungi saya Ibu untuk butuh selalu support biar tetap selalu iya, semangat. Oke Bu Devi? iya, boleh, boleh, boleh sekali Pak Pras, boleh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi ya. Mungkin nanti kita Iya, WA-WA lagi ya Bu Devi. ya, Tapi iya, mendengar cerita Bu Devi sangat seru sekali. iya. Mungkin bisa membuat saya untuk juga semangat untuk membuat media-media pembelajaran. Amin, ya. Terima kasih ya Pak. Oke, oke, ya. Ya, terima kasih Ya, sekali. sama-sama Bu Devi.